Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan tetap menjagai dan melindungi kami. Dan hari ini kami mau memulaikan ibadah kami, berkaryalah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk Prince and Princess, kita mau bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama. Aku senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk Prince and Princess, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini, Walau Seribu Rebah di Sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertamu. Kami percaya Tuhan, walaupun 1000 rebah di sisi kanan kami, tetapi kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, minggu ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Elisa. Dan dengan judulnya yaitu Man of Dignity, yang artinya seorang yang terhormat. Sebelum kita mau belajar, yuk sama-sama kita mau baca Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi budangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di depan pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah, Prince and Princess, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Elisa. Nah, siapa sih Elisa ini? Elisa adalah pengikut Elia yang setia. Nah, ketika Elia akan terangkat ke surga, Elisa mendapatkan apa yang menjadi permintaannya, yaitu mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Nah, Elisa pun menjadi seorang nabi yang menggantikan Elia. Dan ia dikaruniakan oleh Tuhan untuk mengadakan banyak sekali mujizat. Suatu hari, ketika Elisa pergi ke Sunem, dia diundang oleh seorang perempuan yang kaya. Elisa tidak mencari orang yang kaya,
tetapi dia diundang oleh seorang perempuan yang kaya di Sunem. Karena Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Perempuan itu sangat menghormati Elisa, sehingga dia membuatkan sebuah kamar untuk Elisa, agar supaya ketika Elisa datang ke Sunem atau sekedar dia lewat di Sunem, dia bisa menginap di rumah perempuan kaya tersebut. Elisa adalah orang yang mempunyai martabat, orang yang terhormat. Ia tidak hanya mau menerima, tetapi dia juga mau memberi. Ketika Elisa mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak mempunyai anak dan mustahil untuk mempunyai anak karena suaminya sudah tua, maka Elisa bernubuat bahwa perempuan Sunem itu akan memiliki seorang anak. Meskipun perempuan itu tidak yakin, namun nyatanya di tahun berikutnya perempuan Sunem itu memiliki seorang anak. Nah adik-adik, marilah kita jangan hanya meminta, hanya menerima yang baik dari orang tua kita, dari guru, dari teman kita. Tetapi kita juga mau memberikan yang baik kepada mereka. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, doa kita, sikap kita kepada mereka. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar bahwa sebagai prajurit Kristus, kita harus memiliki rendah hati, namun bermartabat, sehingga kita dipandang sebagai orang yang terhormat. Misalnya, kita memiliki keahlian dalam bidang tertentu, pandai maupun kaya raya, maka tidak perlu sombong dan memuji diri sendiri. Namun, biarlah orang lain yang memuji kita. Ingatlah untuk tidak hanya menjadi orang yang maunya menerima tanpa suka memberi, apalagi meminta-minta. Ingat perkataan Tuhan Yesus, lebih baik memberi daripada menerima. Karena itu, jika sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, marilah kita juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga mau memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita, agar supaya melalui perbuatan kita yang baik, kita menjadi berkat buat orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Oke Prince and Princess, kiranya apa yang kita pelajari hari ini, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi seperti Elisa yang bukan hanya mau menerima yang baik, tetapi dia juga mau memberikan yang terbaik. Oke Prince and Princess, ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang yang bernama Elisa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kami agar supaya kami bukan hanya mau selalu menerima yang baik, tetapi kami juga mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang akan mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mengasihi orang tua kami, tetapi kami juga mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dan kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah setiap usaha, setiap mata pencarian, setiap pekerjaan yang mereka lakukan dibuat tangan Tuhan berhasil. Berkati juga setiap anak-anak yang hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati masa depan mereka menjadi masa depan yang berhasil dan beruntung. Dan kami percaya dalam masa sekolahnya mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesai ibadah dan kami percaya Tuhan yang akan terus menopang kami, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya, amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.